Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Sutrisno MSI dan selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya saya mengharapkan kabar baik dari rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Leonie Permata Dewi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 Magister Pendidikan Keagamaan Buddha di STHB Nalanda, Jakarta. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan dan sharing mengenai subjek analisis kebijakan pendidikan, di mana tema pokok yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah formulasi kebijakan pendidikan. Kebijakan sebagai modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian dari ahli berpendapat bahwa kebijakan publik sebagai pedoman acuan, strategi, dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan. Di mana pendidikan adalah masalah fundamental bagi suatu bangsa yang selalu dan pasti terkait dengan kultur, persepsi, bahkan keyakinan masyarakat. Sehingga sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara ini tidak dapat diimpor atau diekspor dari suatu negara atau masyarakat. Untuk itu diperlukan untuk pembuatan kebijakan itu sendiri. Sehingga kebijakan pendidikan sangat penting terkait moral dari anak didik. Kebijakan publik ialah teridentifikasi dimensi-dimensi yang saling bertautan antara kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal secara hukum, kebijakan publik sebagai hipotesis, dan kebijakan publik sebagai tujuan. Ini merupakan menurut Bridgman dan Davis pada tahun 2004. Di mana pembuatan kebijakan ini harus mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Karena kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Untuk itu, dalam penentuan perumusan kebijakan pendidikan ini harus betul-betul dalam tahapan-tahapan dan juga memiliki satu tujuan yang jelas. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1, di mana dijelaskan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan. Apa saja itu? Yang pertama adalah tahapan perumusan masalah, di mana menurut Dunn pada tahun 2000 merupakan suatu proses dengan 4 fase yang saling tergantung, yaitu ada pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan juga pengenalan masalah. Yang kedua adalah tahap penyusunan agenda, di mana tahap ini masuk ke dalam agenda kebijakan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Ketiga adalah fase formulasi kebijakan. Tahap ini merupakan tahap di mana dari banyaknya alternatif yang ditawarkan, maka sampailah pada tahap kebijakan tersebut yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas penyusun kebijakan. Selanjutnya adalah tahapan adopsi kebijakan. Tahap ini adalah tahap perumusan usulan-usulan kebijakan. Selanjutnya, tahapan implementasi kebijakan, yaitu merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Selanjutnya adalah tahapan penilaian kebijakan, mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan juga dampak kebijakan. Aktivitas formulasi dalam kebijakan pendidikan, di mana ini merupakan suatu proses penerapan keputusan kebijakan yang biasanya diawali dengan penyusunan program dan proyek hingga kegiatan-kegiatan untuk pemecahan suatu masalah yang menjadi agenda kebijakan. Berikut adalah aktivitas dalam merumuskan kebijakan pendidikan, mulai dari pengenalan masalah, pencarian masalah, lalu ada pendefinisian masalah, ada spesifikasi masalah, dan juga perencanaan kegiatan. Stakeholders pendidikan, di mana stakeholders ini merupakan terdiri dari beberapa individu-individu yang memiliki satu peranan penting yang menjadi kunci kesuksesan dalam sebuah lembaga pendidikan,
yaitu ada kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, komite sekolah. Selanjutnya adalah pilar-pilar pengoperasian aktivitas dari pengorganisasian, interpretasi, dan juga aplikasi. Masalah dalam formulasi kebijakan pendidikan. Nah, tentunya dalam sebuah kebijakan yang telah disahkan, bukan berarti rumusan kebijakan itu bebas dari berbagai permasalahan. Tentu dalam setiap perumusan terdapat berbagai masalah. Sumber permasalahannya itu bisa berasal dari pembuatan kebijakan pendidikan yang kurang menguasai pengetahuan, juga bisa dari sumber acuan itu baik formal maupun tidak formal yang berbeda-beda, lalu bisa juga terlalu banyak atau kurangnya informasi bisa berakibat tidak jelasnya statement kebijakan. Selanjutnya, aktor-aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Siapa saja yang terlibat pada proses perumusan formulasi ini? Di mana suatu keputusan kebijakan merupakan hasil dari interaksi antar aktor kebijakan yang masing-masing memiliki keterampilan untuk memengaruhi, kemampuan untuk menggunakan sumber daya, dan memiliki sumber-sumber pengaruh. Nah, aktor-aktor itu antara lain yang pertama adalah legislatif, di dalamnya ada pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Yang kedua ada eksekutif, di mana mereka adalah para pelaksana undang-undang yang berperan dalam merumuskan kebijakan. Selanjutnya bagian administrator, yaitu sebagai perumus dan implementator kebijakan. Selanjutnya adalah partai politik, organisasi yang terorganisir untuk pelaksanaan program dan penempatan anggota pada pemerintahan. Selanjutnya itu ada kelompok berkepentingan, kelompok perorangan. Pendekatan dalam formulasi kebijakan pendidikan. Apa saja Kak itu? Yang pertama adalah pendekatan deskriptif atau positif, di mana ini merupakan satu prosedur untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tidak adanya kriteria. Kedua adalah pendekatan normatif atau preskriptif, di mana ini adalah upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah. Pendekatan evaluatif, yaitu menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan atau upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari beberapa case yang telah kita jabarkan tadi, kebijakan pendidikan yang efektif sangat penting dalam menentukan moral anak didik, karena mencakup seperangkat ketetapan, peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang dari masyarakat. Formulasi kebijakan pendidikan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang dapat bermanfaat dan memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Baik, sampai di sini saya membawakan materi mengenai analisis kebijakan pemerintah, dan semoga materi pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Have a nice day. Namo Buddhaya.